These are real human teeth? As real gets. Kisah akan berfokus pada sebuah warung teh pipit. Tampak beberapa sekawan yang sedang nongkrong di warung itu. Mereka bernama Mike, Bobby, Steve, dan pacarnya yang bernama Carol. Mike yang tampak lebih menonjol dari ketiga rekannya telah memiliki sebuah ide dalam rangka menyambut Halloween yang nanti sebentar lagi akan segera tiba. Dia mengajak rekan-rekannya untuk turut serta mengerjai seseorang yang bernama Jacob, yang mana si Jacob ini memiliki sebuah keterbatasan mental dan tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini harus lebih ekstrim permainannya. Mendengar akan hal itu, Carol tentu saja tidak setuju. Sebagai seorang yang masih memiliki hati nurani, pastinya dengar ide mereka tidak akan menyetujuinya. Terlebih di situ ada Steve sebagai pacarnya. Dan hal itu ternyata sudah sering mereka lakukan kepada Jacob, layaknya sebuah ritual tahunan saja bagi mereka. Dan Mike nampak sangat senang melakukannya. It's fun and it's easy. Mendengar akan hal itu, Carol pun berlalu pergi. Melihat Carol yang berlalu, Mike lalu kembali memastikan apakah kedua rekan-rekannya ikut atau tidak. Sure. Mereka yang tidak pernah mendengarkan ceramah agama atau menonton Ajab Indosiar, tentu saja mereka setuju untuk turut serta. Tiba waktunya membayar di kasir. Kita panggil saja si kasir dengan nama Kamidi. Mereka tampak dikejutkan dengan pertanyaan Kamidi yang sedang kabut tentang apa yang nanti akan mereka lakukan pada festival Halloween nanti. Mike lalu dengan pedenya mengatakan kalau mereka akan bersenang-senang dengan mengerjai seseorang yang memiliki keterbelakangan mental. Pada akhirnya Kamidi ini diajak turut serta untuk mengerjai Jacob. Scene lalu beralih ke sebuah rumah. Nah, ini dia orangnya. Sambil bersiap-siap untuk berangkat kerja, Jacob memakan permen jagung sambil menonton TV acara hitam putih. Hingga pada akhirnya Jacob dengan menaiki sepedanya berangkat ke tempatnya dia bekerja. Dan setibanya di tempat festival, Jacob yang baru saja selesai di briefing oleh sang bos, kita sebut saja dengan Lester, tiba-tiba mendapati gerombolan Mike yang juga sudah berada di situ. Hey fella. Mike langsung saja menjalankan rencana-rencananya dengan mengintimidasi Jacob, hingga kata-kata dan perlakuan Mike telah membuat Jacob emosi dan dia mendorong Mike hingga terjatuh. Melihat Mike yang terjatuh, sontak saja rekan-rekannya yang lain mulai terpancing. Alih-alih hanya ingin bermain-main, malah emosi menjadi tidak terkendali. Naas sekali, Jacob harus tewas saat itu juga, dan kejadian ini pun telah disaksikan oleh Carol yang tidak bisa melakukan apa-apa. Saat mereka kembali ke rumah, tampak ekspresi ketakutan dan ketidakpercayaan mereka. Kenapa ini semua bisa sejauh itu? Tapi untuk menutupi kesalahannya, Mike coba beralibi kalau mereka hanya membela diri dikarenakan Jacob lah yang telah menyerang terlebih dahulu, hingga mereka tidak sengaja membunuh dirinya. Scene lalu kembali memperlihatkan di arena festival. Jacob yang telah ditemukan oleh Lester dengan perasaan sedih bercampur amarah. Dia lalu menyuruh anak buahnya yang lain untuk membawa mayatnya Jacob ke dalam karavan. Bergegas dia membuka kotak kayu pribadinya dan mengambil barang-barang yang ada di dalamnya. Hingga sang bos nampak memakaikan sebuah topeng yang sangat menyeramkan kepada mayatnya Jacob. Lalu dia melakukan sebuah ritual hingga inilah yang terjadi. Keesokan harinya, dengan perasaan yang takut dan rasa bersalah yang besar, Carol lalu melaporkan semua kejadian yang mereka lakukan di malam kemarin kepada sang polisi. Dia mengaku kalau dia melihat pembunuhan Jacob di tempat festival dan salah satu dari pelaku adalah Mike, putra dari Pak Polisi. Kita panggil saja dengan Samsul.
Mendengar laporan tersebut sebagai polisi sekaligus ayah, tentu saja dia sangat menyayangkan akan kejadian tersebut, tapi dia berharap kalau Jacob tidaklah mati, hingga dia langsung saja meluncur ke TKP untuk mencari kejelasannya. Setibanya di TKP, dia coba untuk mencari info, dan betapa agak leganya dia manakala Lester mengabari kalau Jacob hanya luka dan dia sudah menyuruh Jacob pulang serta beristirahat. Samsul lalu kembali ke rumahnya dan dia mulai memarahi anaknya. Jangan mentang-mentang bapak polisi punya kedudukan hingga Mike bisa semena-mena, dan Sam berkata sebaiknya Mike berdoa agar Jacob tidak kenapa-napa dan semoga tidak ada yang mengkasuskan kejadian ini. Kalau ada, mau tidak mau Mike beserta rekan-rekannya harus masuk hotel Prodeo. Keesokan harinya, Sam coba mendatangi rumah Jacob untuk memastikan kondisinya. Namun, tidak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Shane lalu memperlihatkan Carol yang nampak masih gelisah di rumahnya hingga bunyi telepon berdering, yang mana ketika dia angkat malah dimatikan oleh orang tersebut. Hingga terdengar bunyi di luar jendelanya. Dan saat dirinya mengecek, tiba-tiba Steve datang untuk coba menenangkan sang pacar kalau infonya Jacob tidaklah tewas, dia hanya terluka saja, dan Steve berharap kalau sang pacar bisa memaafkan dirinya dan dia berjanji untuk tidak akan melakukan hal konyol seperti itu lagi. Don't do anything like that again. Shane lalu memperlihatkan warung teh pipit. Kamidi yang sedang berada di toilet nampak melihat ada sebuah keranjang labu dengan permen jagung di dalamnya. Dan seseorang dengan topeng yang sangat menyeramkan nampak berada di pojokan. Hingga inilah yang terjadi. Dan tidak lama berselang, polisi Sam dan rekan sudah berada di situ atas pemberitahuan Teh Pipit selaku pemilik warung. What are you doing here? We heard Gus was killed. Informasi kematian Kamidi segera saja menyebar hingga hal ini membuat Mike dan rekan-rekan khawatir kalau pembunuhan ini ada sangkut pautnya dengan ulah mereka kemarin. Tentu saja mendengar akan ketakutan kawan-kawannya membuat Mike tidak percaya. Dia lalu menyanggahnya bagaimana bisa Jacob yang memiliki keterbelakangan mental bisa melakukan hal itu. Mendengar kata-kata Mike membuat mereka agak tenangan sedikit hingga mereka semua pergi dari rumahnya Bobby. Dan tidak lama berselang, Bobby seperti mendengar suara keras dari ruangan belakang. Oh my god, keranjang labu sudah berada di situ. Dan tiba-tiba, Swear to God, man. If you're naas bagi Bobby, dia harus tewas juga di tangan Jacob dengan tulang punggung yang dicabut. Shane lalu memperlihatkan Sam dan rekan yang nampaknya mencurigai Jacob atas kematiannya Kamidi, hingga mereka banyak bertanya kepada Lester. Akan tetapi, alih-alih mereka mendapatkan informasi dari Lester, malahan mereka harus mendapatkan informasi baru tentang kematiannya Bobby. Dan mendengar akan hal itu, segera saja Sam ke TKP. Dan betapa sangat mengejutkannya melihat kondisi fisiknya Bobby nampak ada kemiripannya dengan Kamidi. Hingga kesimpulan di awal yang melakukan pembunuhan ini adalah orang yang sama. Dengan segera, Sam dan satu orang rekannya menuju ke rumahnya Jacob, dan Sam langsung berinisiatif untuk mendobrak pintu rumahnya dikarenakan rumahnya terlihat kosong. Hingga mereka melihat hal yang sangat mengerikan di dalam rumah tersebut. Mereka menemukan kerangka mayat dari ibunya Jacob yang sudah membusuk. Dan hal ini semakin menambah keyakinan mereka kalau Jacoblah orang di balik itu semua. Kita kembali ke lokasi festival, di mana memperlihatkan Lester yang sedang marah kepada anak buahnya yang coba menanyakan sampai kapan semua akan berakhir. Lester coba menjelaskan kalau banyak orang-orang di luar sana dengan kondisi fisik yang bagus, hidup yang enak, yang selalu saja merendahkan orang seperti Jacob. Dirinya
dan mereka yang ada di situ, hingga mereka harus mendapatkan sebuah balasan yang setimpal tentunya atas perbuatan mereka, dan agar orang-orang di sekelilingnya jangan lagi meremehkan orang lain. Mendengar akan hal itu, para kru mendukung aksinya Jacob. Tampak Carol yang sedang di tempat kerjanya Steve, yang mana Steve ini kerja sebagai petugas pemutar film di bioskop. Hingga Carol yang ingin membuat kejutan kepada Steve, lalu dia meminta izin untuk pergi sebentar ke toilet. Dan saat dia kembali dan ingin membuat kejutan, betapa dia yang sangat terkejut mendapati sang kekasih yang sudah tewas. Dan tiba-tiba my God, Carol pun harus tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Hingga tidak lama berselang, Sam nampak menelpon Mike dan memperingatinya karena rekan-rekannya sudah tewas semua dengan cara yang sangat mengerikan, dan agar dia mengunci pintu dan jangan pergi kemana-mana. Tapi dasar keras kepala, dia malah pergi dari rumah itu. Dan betapa bodohnya si Mike ini, dia malah mendatangi tempat festival untuk mencari Jacob. Hingga dan tidak lama berselang, Sam yang baru saja tiba di rumah sangat terkejut ketika mendapati Lester yang ternyata sudah berada di situ. Hingga inilah yang terjadi. Dan akibat ulah dari sang anak, dia pun harus menerima akibatnya. Mike yang berhasil kabur dari ikatannya sontak saja merasa senang ketika mobil kepolisian datang ke tempat itu. Akan tetapi kesenangannya berubah menjadi ratapan manakala mendapati kenyataannya kalau ayahnya telah tewas dengan cara yang mengenaskan. Dan itu semua terjadi karena ulah dari dirinya. Dan tidak lama berselang, Jacob pun terlihat dan mulai menghampiri dirinya. Hingga inilah yang dilakukannya. Di akhir film, Lester sedang menjelaskan sesuatu kepada pengunjung, di mana lokasinya saat ini sudah berpindah tempat. Dan kita pun coba diperlihatkan dengan Jacob yang sedang memakan permen jagung kesukaannya. Tamat, ending yang sangat mencekapkan. Pesan yang bisa kita ambil, jangan pernah sekalipun membuli orang lain, apalagi orang tersebut memiliki kekurangan. Ingat, Tuhan memberikan kekurangan, pastinya juga dengan kelebihannya. Jangan sampai kamu seperti Mike dan rekannya. Akhirnya, saya harus ucapkan, Jamik.